على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Adakah hari-hari atau tanggal-tanggal yang diharamkan untuk berpuasa? Dan kalau tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat tidak ada larangan untuk berpuasa? Ya dilarang puasa misalnya adalah hari raya 1 Syawal, Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Contohnya juga adalah Idul Adha, 10 Dzulhijjah tidak boleh berpuasa karena itu adalah hari lebaran. Contohnya mengkhususkan puasa hari Sabtu, ya. Ingin puasa hari Sabtu maka Nabi melarang. Demikian juga Jumat misalnya khusus. Ya. Tetapi kalau seandainya puasa Muharram jatuh pada hari Jumat atau jatuh pada hari Sabtu maka tidak mengapa. Karena kita bukan karena Sabtunya atau bukan karena Jumatnya, tetapi karena 10 Muharramnya, karena 10 Muharramnya. Dan bahkan para ulama menganjurkan untuk berpuasa meskipun dalam kondisi safar. Karena seperti puasa Muharram atau puasa Arafah, ya, itu tidak berulang harinya. Kalau luput maka selesai. Maka meskipun kita sedang bersafar dianjurkan untuk berpuasa kalau memang mungkin untuk dilakukan. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sedang bersafar, sulit bagi kita berpuasa, maka kita boleh batal karena masih bisa diganti di bulan-bulan yang lainnya. Tapi kalau Asyura atau puasa Arafah tidak bisa diganti, ya. Enggak bisa diganti di bulan yang lainnya karena tanggalnya yaitu aja. Pertanyaan berikutnya, salah satu bentuk rasa syukur Rasulullah SAW adalah beliau berpuasa di hari kelahirannya. Apakah puasa di hari kelahiran merupakan sunnah? Jawabannya, ini spesial buat Nabi SAW karena lahirnya Nabi SAW adalah anugerah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, Ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan Nabi SAW maka manusia keluar dari zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Dan terlalu banyak ya keagungan Rasulullah SAW. Maka Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa, dan itu bukan setiap tahun tetapi setiap pekan. Setiap apa? Pekan. Jadi bukan setiap tanggalnya tapi Nabi tinjau dari harinya. Setiap hari Senin Rasulullah SAW berpuasa. Dan ini tidak diikuti dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ya mereka banyak orang mulia. Mereka juga tokoh-tokoh bersejarah yang ikut merubah sejarah Islam menuju pada kebaikan, tapi tidak ada di antara mereka yang berpuasa karena hari kelahirannya. Kalau sahabat saja tidak, apalagi kita. Nah, sebagian kita dia lahir terkadang bukan membawa cahaya menuju kegelapan, ya. Atau kegelapan menuju ke cahaya, ya. Terkadang tadi cahaya menuju apa? Kegelapan. Terkadang keberadaan dia di alam semesta ini tambah bikin masalah, ya. Jadi maksud saya, enggak, saya bercanda ya. Jadi intinya tidak bisa dikiaskan kita dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat tidak melakukannya, ya. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustaz, pertanyaan Ana tidak sesuai dengan materi kajian. Ana baru ditinggal nikah sama akhwat. Maksudnya ditinggal nikah sama akhwat maksudnya apa? Ana sudah berusaha melupakan, tapi setiap Ana putar murattal Quran terkadang bayangannya dan senyumannya di balik cadarnya. Udah 2 bulan terjadi, mohon nasihat. Ini kayaknya dia sudah ngelamar, sudah lihat akhwatnya, ternyata dia ditinggal. Sang akhwat nikah dengan lelaki apa? Lain. Ya ikhwan, hati ini bukan di tangan kita, ya. Oleh karenanya, kalau ternyata hati kita terjatuh kepada seorang wanita yang tidak halal bagi kita, jadi istri orang, ya, sudah nikah, ya sudah, qadarullah. Maka berdoa kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah. Agar Allah merubah hati antum, ya, tidak lagi cinta kepadanya. Berdoa, merengek, menangis kepada Allah agar palingkan rasa cintaku dari akhwat tersebut, ya. Ya sudah, dia sudah diambil orang, terus mau diapain? Mau tunggu suaminya mati? Ya, jangan, ente menderita terus. Kebahagiaan belum tentu sama dia. Banyak kebahagiaan cari jalan yang benar, ya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu hatiku sangat lemah, hatiku berada di tangan-Mu, ya Allah. Ya Maha yang bolak-balikan hati manusia. Ya Allah, palingkan hatiku dari mencintainya. Gantikanlah dia dengan akhwat yang lebih cantik. Yang lebih salehah. Berdoa, ya. Karena percuma
ya. Nggak, saya mau bilang apa ya? Ya sudah. Ya, dengar murotal aja yang harusnya mengusir setan malah mengingat dia ya. Ya udah berarti ya tinggal berdoa kepada Allah, salat malam, menangis minta agar dipalingkan dari akhwat tersebut. Kalau ana sedang melakukan puasa sunnah Nabi Daud, apakah bisa melakukan puasa sunnah Muharram atau tetap ana melakukan puasa sunnah Nabi Daud? Tadi saya katakan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata kalau kebiasaan orang puasa Nabi Daud sampai setahun penuh, maka di bulan Muharram pun dia tetap puasa Nabi Daud. Ini sama. Ustaz, bolehkah saya puasa pada hari Minggu? Karena pada hari itu saya dilahirkan. Atau setiap tahun sekali saja ya. Dua-duanya tidak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang ditentukan. Nanti tunggu iklannya saja ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.